Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada motor Honda Grand ya. Motor Honda Grand ini keluhannya tenaga berkurang, digas napasnya pendek, dan yang keluhan yang kedua suara kasar, lampu depan cepat putus. Lampu depan itu kalau diganti bolamnya, diganti baru, begitu kita gas full, gas gede, bolam depannya langsung putus. Untuk di bagian lampu depan, bolam depannya cepat putus itu karena kelebihan arus. Biasanya permasalahannya ada di sini ya, kiprok. Kiprok ini fungsinya ada dua fungsi, regulator dan rectifier. Jadi dia fungsinya buat penyaringan arus yang dari spool ke lampu disaring dulu sama kiprok. Jadi apabila kiprok ini bermasalah, kiprok ini rusak, maka arus yang dari spool itu akan terus ke lampu tanpa penyaringan dari kiprok lagi. Untuk fungsi yang kedua, dia sebagai perubah arus dari spool dirubah ke DC dan disaring menjadi ya maksimal 14 volt untuk pengisian aki ya. Jadi sudah bisa dipastikan apabila lampu depan itu cepat putus, kalau digas gede itu permasalahannya ada di kiprok ya. Jadi kita sebelum mengganti kiprok ini, alangkah baiknya kita cek dulu kabel-kabel yang di soket ini ya. Biasanya sering juga terjadi permasalahannya cuma di soket doang. Yang untuk soket kiprok Honda Grand atau Supra yang warna ininya hitam ya. Kalau warna ininya hitam itu sama semua jalurnya. Untuk jalur spool lampu dia ada di kanan atas, jadi untuk masa dia kanan bawah. Pengisian ke aki dia kiri atas. Untuk kabel pengisian spool yang warna putih yang masuk ke kiprok itu kiri bawah. Kita pastikan bahwa soket ini yang di sambungan soket ini tidak ada yang putus ya, atau tidak ada yang kendor. Apabila sudah kita pastikan di sini kabelnya benar-benar normal, alangkah baiknya kalau kita punya tispen DC, kita cek dari jalur spool, colok di sini ya. Jadi ketahuan. Apabila dari sini nggak ada arus, setelah dicek dari kabelnya yang di spool itu ada arus tapi nggak nyampe ke sini, berarti soketnya bermasalah. Nah, untuk yang ini kemarin sudah saya cek kabelnya normal, jadi sudah bisa dipastikan kiproknya yang bermasalah. Kita lakukan pergantian kiprok, lalu bolam depan yang baru, dan motor ini akan normal kembali. Tuh kiproknya saya sudah belikan yang baru ya, dengan kiprok Supra X Ama yang kodenya GN5. Kiprok ini sama yang bawaan Green ini berbeda ya, dia agak panjang bentuknya, sedangkan yang ini kiprok biasa seperti kiprok motor Vario atau Pega. Tapi itu nggak jadi masalah, yang penting warna ininya hitam ya, sama-sama hitam, itu berarti jalurnya sama, jalur kabelnya sama, jadi nggak jadi masalah dan fungsinya pun sama. Play lagi, pause lagi. Ini kiprok yang ini sama ini berbeda ya, tapi yang paling terpenting ininya sama ya, sama-sama warna hitam. Jadi kalau hitam itu jalurnya sama semua. Kalau kita ganti yang warna ininya warna hijau atau punya Vario atau punyanya Yamaha Jupiter, itu berbeda ya. Bisa dipasang tapi berbeda. Bisa juga kalau kita mau menggunakan itu, tapi kita harus mengganti jalur ini ya, karena jalurnya kebalik. Grand sama yang warnanya hijau punya Pega atau punyanya Vario itu jalurnya kebalik, malah kayak gini ya. Nah, apabila kita sudah memahami jalur kiprok, kalau menggantinya pakai kiprok bebek apa aja itu bisa, yang pengapian DC juga bisa, nggak jadi masalah. Tapi dengan syarat jalurnya dirubah dulu. Untuk yang ini kita bisa langsung colok aja ya, langsung colok kayak gini, dan ini udah langsung jadi.
Kalau kayak gini, ini udah langsung jadi, tanpa perlu dirubah kabel lagi, karena jalurnya sama, jalur soketnya sama. Ya, untuk bagian lampu udah nyala, lampunya udah selesai pergantian kiproknya. Sekarang kita kembali ke bagian mesin ya. Untuk di bagian mesin, suara kasar, napasnya pendek, jadi napasnya pendek ya, tenaganya hilang, nggak begitu kencang. Walaupun digas full tapi larinya mentok di 30, 40 paling kencang ya. Coba kita tes. Walaupun digas mentok, dia gasnya nggak mau naik, nahan, dan suara di sini pun berisik. Padahal ini karet filter udah dicopot ya, tapi tetap nahan. Untuk di bagian sepul udah saya cek itu normal. Ini ada kecurigaan di bagian noken as. Coba kita cek dulu ya noken asnya ya. Kita cek setelan klepnya dulu. Pertama kita cek, yang penting ini yang kelihatan, duduk sini kamu tuh. Yang penting tangan gue, nggak usah orangnya. Panas ya. Pertama kita cek setelan klep terlebih dahulu ya. Setelan klep yang N nggak terlalu kendor. Untuk mengecek noken as yang haus, kita bisa menganalisa dari pelatuk klep ya. Begitu pelatuk klep menekan ke dalam, nah nih, coba perhatikan sini. Jika pelatuk klep ini menekan ke dalam tuh, jika menekannya sesuai standar, berarti itu noken asnya nggak haus ya. Ini masih lumayan, tekanannya ke dalam masih lumayan, masih lumayan jauh maksudnya. Tuh pas menekan tuh, menekannya masih lumayan jauh ya, masih lumayan dalam, berarti noken asnya masih belum terlalu haus. Dan cek kekendorannya, kekendoran klep, dan kekendorannya masih normal ya, belum terlalu jarang. Sekarang kita kembali ke bagian yang X, yang bawah. Yang bagian bawah udah ketahuan setelan klepnya terlalu jauh ya. Tuh kedengaran suaranya ketek, ini terlalu jauh. Ada indikasi bahwa noken as yang bagian X ini haus ya, terkikis. Sebab di pelatuk klep, setelan klepnya terlalu jauh, itu biasanya bukan setelannya yang berubah, tapi tonjolannya yang habis. Jadi yang menyebabkan jarak pelatuk sama noken itu jadi jauh ya, bukan setelannya yang berubah. Tuh, sekarang kita cek tekanannya. Bawah lagi. Ini sekarang kita cek klep yang X ini menekan ya, terlalu banyak, normal, atau
sedikit tekanannya ke dalam. Coba ini saya tahan, saya pegang biar kerasa, saya rasakan tuh. Nah ini mulai nekan, nekannya sedikit banget ya, ini udah hilang lagi tuh. Perhatikan pas menekan, belum menekan. Nah itu udah menekan ke dalam. Nah tapi sedikit banget, ini setengah dari ini nekannya, sedangkan yang in nekannya agak lumayan jauh. Nah dan yang X ternyata setengah dari yang in ya, harusnya sama rata. Yang X cuma sedikit doang, klepnya pelatuknya nekan klep. Nah ini sudah dipastikan ya, kalau noken asnya itu yang bagian X ini udah parah. Itu jadi penyebab motor ini nggak ada tenaga, tarikan ngempos, walaupun digaspol mesinnya RPM-nya nggak mau naik ya, nggak mau ngangkat, mentok di gitu-gitu aja. Jadi larinya mentok di 40, 30, 40 paling kencang ya. Sekarang coba kita langsung cek aja noken asnya. Ya biar gampang ya, ini posisikan untuk mana sih ya itu kejauhan. Untuk mencabut noken as kita nggak perlu membuka head ya, bisa dari head tetap terpasang dan kita copot baut sentrik. Tapi sebelum menyopot ini pastikan dulu tanda titik top ini berada di depan ya. Kita pastikan dulu bahwa noken as itu di posisi netral. Jadi di posisi pelatuk klep in dan X itu nggak lagi bebas ya, nggak menekan klep. Lanjut kita buka sentriknya, menggunakan kunci 8. Kita keluarkan gigi sentriknya dulu. Nah ini lalu digetok lewat di sebelah sana ya. Ini digetok dari sini. Pastikan dulu posisi noken as itu udah ini ya, di netral tuh. Noken asnya langsung mental, getoknya terlalu kenceng. Duduk ya, ini panas ya tuh. Benar saja ternyata ya, noken as yang ini udah kemakan tuh segitu nih. Panas nih, ini udah terkikis setinggi ini ya, serendah ini. Harusnya dia sama rata, sejajar sama ini tuh. Ini tuh, berarti kemakannya udah lumayan banyak ya, lumayan dalam. Makanya nekannya sedikit, separuh dari yang in. Ini yang in ya, yang in. Coba kita cek. Oh ternyata yang in nggak begitu parah ya, belum, bahkan masih bisa dikatakan normal ya yang bagian in. Makanya tekanannya sesuai standar, agak dalam menekan klepnya. Jadi udah bisa dipastikan bahwa masalah motor ini adalah noken as ya. Sekarang kita coba melakukan penggantian noken asnya dengan yang baru. Oh ya, sebelum mengganti noken as kita cek dulu pelatuk klepnya ya. Untuk pelatuk klepnya sendiri coba diperhatikan tuh, dan pelatuknya pun udah makan ya, udah haus juga ya tuh, kelihatan
Ini pelatuk klepnya udah haus. Baiknya kita melakukan pergantian noken as satu set dengan pelatuk klepnya ya. Untuk mencabut pelatuk klep ini sendiri kita harus membuka head ini ya. Minimal head ini tempat lubang pin klepnya udah lewat dari as tusuk sate ini ya. Karena kita untuk mencabut as klepnya itu terhalang sama baut ini ya, baut as tusuk sate. Sekarang kita akan kendorin dulu baut 4 ini dan headnya kita keluarin sedikit, nggak perlu diturunin untuk mencabut pelatuk klepnya ya. Lalu kita melakukan pergantian pelatuk klep sama noken as dan kita lihat hasilnya. Ini untuk nyokot pelatuk klepnya ya. Ini posisi head harus dikeluarin dulu sedikit biar lewat dari baut tusuk satenya. Lalu kita pakai menggunakan baut seperti ini untuk menarik as pelatuk klepnya. Tuh. Ini asnya udah keluar. Lalu keluarkan pelatuk klepnya. Tuh yang bagian bawah sama asnya udah keluar. Dan ini pin dekompresi. Ini pelatuk klepnya, coba perhatikan ini. Tuh udah terkikis ya, udah kemakan, udah haus parah. Sama dengan noken asnya. Tuh dua-duanya sama ya, udah haus parah, udah dalam. Noken asnya. Untuk yang yang kalah malah pelatuknya ya. Untuk noken asnya masih lumayan. Coba kita bandingkan dengan yang baru. Ini pelatuk klep yang baru. Harusnya mulus ya, mulus seperti ini. Yang satunya lagi sama, mulus ya, nggak ada terkikis tuh. Dan untuk noken asnya ini, dan ini pun penyebab suara kasar ya. Penyebab suara kasar bisa dari noken as ini dengan pelatuk klep ini, karena setelannya harusnya rapat segini. Karena ini habis jadi setelannya jadi renggang ya. Jadi ini menimbulkan suara tek yang pertama. Dan yang kedua, ini pun pin dekompresinya, otomatis dekompresinya udah dibuang ya. Tuh udah dibuang, udah diakal-akalin sama bengkel sebelumnya. Sedangkan yang aslinya kayak gini, ini ada pin dekompresi ya. Ini buat memperingan kompresi awal ya, pas start awal, pas kita mau starter, jadi kompresi sedikit dibuang dari sini di awalan ya. Setelah mesin udah hidup, ini udah nggak berfungsi lagi. Dan tonjolannya coba kita perhatikan tingginya tuh, ini jauh lebih tinggi ya daripada yang lama.
Begitupun yang N pun ternyata udah kena ya, dibanding yang baru lebih tinggi, dan yang in dia udah pendek ya. Lanjut kita pasang yang baru. Untuk pemasangannya jarak ini ya, jarak topnya ini ada tanda titik 2 lubang oli ini ngadap ke depan ya. Ya posisinya beradap ke depan. Lalu kita masukin. Sudah masuk ya. Noken asnya sudah masuk. Lalu kita pasang lagi pelatuk led. Sebelum dipasang ini dikendorin terlebih dahulu ya. Setelannya dikendorin terlebih dahulu biar gampang masangnya. Lalu kita setel setelah terpasang. Untuk pin pelatuknya kita tetap menggunakan yang lama, karena untuk pin pelatuknya ini jarang kena ya. Kita pasang yang bagian in terlebih dahulu ya. Untuk pelatuk led Grand atau Supra itu in sama X nya sama ya, boleh ketukar, nggak jadi masalah walaupun ketukar. Selesai, yang in sudah terpasang. Lalu yang bagian X sama, ini sudah dikendorin ya. Pin klep kita masih menggunakan yang lama. Selesai ya. Lalu kita pasang lagi bloknya, rapiin kembali. Oke, untuk teman-teman di rumah ya, alangkah baiknya packing ini diganti ya. Packing ini diganti, dan ini alangkah baiknya diturunin dulu, dibersihkan dulu ya. Saya berhubung yang punyanya nggak mau ganti packing ya, karena dananya terbatas, dan ini saya udah melakukan pengeleman sebelumnya ya. Sebelumnya ini sudah saya bersihkan, jadi tinggal merapikan kembali. Oke, pasang lagi tutupnya. Coba pasang kembali ininya ya. Ini jangan lupa titiknya menghadap ke depan ya. Dan posisi ini di magnet atau tanda T harus sejajar dengan garis tanda top di sini ya. Oke ya teman-teman, ini sudah terpasang. Lalu kita setel kembali setelan klepnya ya. Penyetelan klepnya kita menggunakan piling aja ya. Yang penting jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Apabila setelan klep terlalu kendor maka bunyinya akan berisik, dan apabila terlalu kencang maka motor akan susah hidup dan susah langsam.
Ya, sebelum ditutup di bagian ini dipastikan dulu oli keluar lewat sini ya, untuk memastikan sirkulasi oli berjalan dengan sempurna. Oli sudah keluar ya, berarti tutup ini sudah boleh dipasang. Dan ini ya hasilnya teman-teman ya, setelah selesai pergantian kipro sama noken as dan pelatuk klepnya ya. Coba kita dengarkan suaranya. Dan suara pun udah mulai halus kembali, tapi sayang masih ada sedikit suara di bagian rantai keteng ya, karena yang punyanya belum mau melakukan pergantian rantai keteng ya. Untuk bagian lampu udah nyala ya, coba kita geber. Bagian lampu digeber pun sudah nggak putus lagi ya. Kalau kemarin setiap kali diganti bolam yang baru digeber langsung putus. Untuk napasnya napasnya udah panjang ya, udah mau meraung tinggi. Kalau kemarin kan napasnya pendek, gasnya mentok dan larinya pun mentok di 30-40 paling kencang ya. Dan ini saya sudah tes jalan dan larinya pun udah lumayan enak ya, udah mau diajak ngebut lagi. Dah, saya rasa cukup sampai segini untuk video hari ini. Jangan lupa dukung channel ini terus ya, supaya biar cepat berkembang dengan tekan tombol like, subscribe, dan